Halo rekan-rekan mahasiswa, kita lanjutkan pembahasan mengenai pipelining aritmatika. Kita sampai ke topik mengenai pipelining perkalian. Baik, setelah sebelumnya kita membahas mengenai pipelining untuk penjumlahan, sekarang kita akan lanjutkan untuk ke perkaliannya. Perkalian ini terdiri dari beberapa ragam, perkalian dua buah bilangan positif, perkalian dua buah bilangan negatif, maupun perkalian dengan berbeda nilai tanda antara dua buah bilangan yang saling dioperasikan. Baik, untuk yang pertama kita akan masuk ke perkalian untuk dua buah bilangan positif ya. Kita ambil yang mudah saja untuk bisa memudahkan pemahaman. Misalkan kita lakukan dengan perkalian antara 9 kita kalikan dengan 3 ya. Oke, 9 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 27 ya. Baik, 9 kali 3 27. Kita akan lakukan perkaliannya seperti biasa. Kita akan tentukan setiap bilangan ini untuk representasi binernya. 9 positif adalah 0, 1, 0, 0, 1 ya. Baik, 01, 001 saya akan berikan urutan dari binernya seperti biasa supaya memudahkan pemahaman. Kemudian saya akan tambahkan di sini adalah hasil perhitungan dari biner ini. Kita memiliki bit 1 di urutan 1 dan 4 ya. Di urutan 1 ketika bit bernilai 1 memiliki nilai 1, dan ketika bit 4 ini memiliki nilai 1 maka nilainya adalah 8. 8 ditambah 1 adalah 9. Oke, 9 positif sudah selesai. Berikutnya kita masuk ke 3 positif. 3 positif. Oke, nah untuk perkalian yang membedakan antara perkalian dengan penjumlahan, maka jumlah bitnya tidak perlu disamakan ya. Kita akan tulis apa adanya saja. Contohnya untuk bit 3 ini kita cukup merepresentasikannya dalam 3 bit. Ya, seperti ini. Oke, jadi hanya cukup 3 bit ya, karena bit pertama dan keduanya nilainya 1, maka nilainya adalah untuk bit pertama 1, untuk bit kedua adalah 2, maka ini hasilnya adalah 3. Nah, sekarang kita akan langsung lakukan pembagiannya ya. Jadi untuk 9 dan 3 kita memiliki biner seperti ini ya, seperti yang sudah kita tuliskan di sini. Jadi di sini adalah untuk, maaf sebentar. Oke, untuk 9 saya tuliskan di sini. Dan berikutnya adalah untuk 3 saya tuliskan di bagian sini. Nah, untuk hasil perkaliannya merupakan penjumlahan atau penggabungan antara jumlah bit pembilang dengan jumlah bit penyebut. Nah, artinya kalau jumlah bit pembilangnya di sini merupakan representasi biner dari 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan penyebutnya adalah 1, 2, 3, maka total bit nantinya adalah 8 bit ya. Berbeda dengan penjumlahan yang kedua buah biner, jumlah bit biner yang saling dijumlahkan ini harus sama dan hasilnya pun akan memiliki jumlah biner yang sama dengan pembilang dengan penyebut yang saling dijumlahkan. Sedangkan dalam perkalian ini merupakan hasil menggabungkan jumlah bit pembilang dengan penyebutnya. Kebetulan di sini adalah untuk 9 dalam 5 bit, untuk 3 dalam 3 bit, maka ya 5 bit ditambah 3 bit total adalah 8 bit. Baik ya. Oke, saya sudah siapkan sebanyak 8 bit. Nah, sekarang kita akan lakukan perkalian biasanya ya. Jadi perkalian konvensionalnya atau dilakukan seperti biasa. Mungkin saya akan salinkan ke sini saja. Baik, perkaliannya seperti perkalian biasa, sangat mudah. Ya, 1 dikali 1, 1 dikali 0, dan seterusnya seperti perkalian biasa. Hasilnya adalah 1 kali 1 adalah 1, kemudian
1 dikali 0 adalah 0 ya, seperti itu. Kemudian di sini 0, di sini 1, dan di sini juga 0 untuk yang pertama. Yang kedua ini kita kalikan dengan pembilangnya, artinya hasilnya akan sama. 1 0 0 1 0, dan yang terakhir adalah untuk nilai yang ketiga, hasil perkaliannya adalah 0 semua. Dan karena jumlah bitnya harus 8 bit, karena di sini kan kita lakukan penjumlahan ya teman-teman semua ya. Setelah dikalikan kan kemudian yang berikutnya kita lakukan adalah operasi penjumlahan, dan penjumlahan harus memiliki jumlah bit atau biner yang sama, jumlah bit biner yang sama. Jadi di sini ada 5, maka kita tambahkan 3 lagi, berikut juga yang baris kedua kurang 3 bit, begitu juga untuk baris yang ketiga. Nah, supaya tidak mengubah nilainya, maka kita tambahkan di sini adalah bit 0 sebagai bantuan ya. Sebetulnya yang terjadi adalah seperti ini, tapi nanti pada prakteknya Anda tidak perlu membuat seperti ini. Tapi kalau Anda lakukan ternyata cukup membingungkan, ya biarkan saja kita tambahkan bit 0 sebagai bit bantuan ya. Baik, kita tambahkan di sini, saya berikan warna yang berbeda, atau mungkin saya akan tambahkan seperti ini saja ya. Jadi kelihatan bit 0 yang kita tambahkan adalah demikian. Itu adalah tambahan bitnya ya, tambahan bitnya di sini. Oke, thread pertamanya itu kan dimulai dari 3 positif ya. Jadi 0 0 1 ya. Jadi ini saya hapus. Sisanya adalah 01 0 0 1 0 1 1 0 0 1 ya. Jadi ada sedikit perbedaan di sini. Kita ambil seluruhnya untuk pembilangnya. Oke, tapi penyebutnya kita cukup ambil 2 saja. Ini untuk thread yang pertama. Kemudian untuk thread yang kedua, ya, untuk thread yang kedua berarti kita hanya ambil 2 bit yang ini ya, karena maksimal kan 2 bit. Berarti ini bisa saya tuliskan demikian. Oke, ini saya hapus dulu. Baik, kemudian saya beri tanda ya, saya beri tanda. Oke, demikian. Kemudian dengan yang ini, yang ini kita hapus dulu ya, kita hapus dulu supaya nggak membingungkan, tidak membingungkan, dan kita tutup di sini. Oke, jadi ini yang kedua, dan yang ketiganya saya geser ke kiri saja sekali, dan thread ketiganya adalah yang ini nantinya ya. Jadi ini sudah, maka kita ambil yang terakhir nih ya, yang terakhir. Maka nanti kita ambil yang terakhir itu. Oke, berarti kurang lebih begini ya. Seperti itu dan demikian. Ya, itu adalah thread ketiga. Oke, kita akan lakukan satu persatu. Untuk thread yang pertama dulu, saya ambil dari sini saja. Ya, dari sini kita simpan di latch pertama. Oh, ini latch ketiga, saya belum tulis ya. Mohon maaf. Oke, kita ambil dari sini saja, kita pindahkan ke sini ya. Oke, tapi kan perbedaannya adalah kalian adalah ini, jadi saya ganti. Yang lainnya saya akan kosongkan dulu, begitu juga hasilnya dan perhitungannya. Oke, baik. Jadi ini adalah apa yang akan kita kalikan, ini kita kosongkan untuk thread satunya, ya. Kemudian untuk thread kedua, oke. Thread kedua berarti perkaliannya adalah ini. Saya turunkan ke sini. Ya, yang lain kita kosongkan. Kita hapus ya, mohon maaf, kita hapus maksudnya.
ini kita pindahkan ke sini, kemudian yang lainnya pun kita hapus ya. Oh, ada kesalahan, maaf. Yang ini kita ambil yang terakhir ini ya, kita ambil ini. Jadi yang lain nanti kita hapus. Oke, saya perbaiki dulu supaya Anda paham. Seperti itu, kemudian yang ininya saya hapus dan tambahkan di sini. Oh, mohon maaf, ini saya hapus. Kemudian ini pun saya hapus. Dan saya tambahkan satu lagi ada di sini. Oke, dan ini ya. Mungkin ini perlu kita hapus saja. Oke, jadi seperti itu. Ini saya akan pindahkan ke sini. Baik, yang lain kita hapus. Oke, baik. Jadi ini adalah bit ke-1 dan kedua seperti di sini. Ini adalah bit ketiga dan keempat, dan ini adalah bit kelima. Sekarang kita lakukan proses perkaliannya ya. Nah, ini sepertinya saya pindahkan ke atas saja. Oke, ini adalah L3, ini adalah L2, dan ini adalah L1. Oke, baik, kita lakukan perkaliannya. Yang ini kita lakukan perkaliannya dulu, berarti adalah 100, kemudian yang di sini adalah 000 ya. Dan tetap harus 8 bit karena hasil akhirnya adalah 8 bit. Jadi kita akan tambahkan semuanya dengan bit 0. Oke, kita tambahkan dengan bit 0 di sini. Ya, seperti itu. Maka kita lihat hasilnya adalah di sini 1 dan sisanya yang lain adalah 0. Dan karena bit 1 yang memiliki nilai 1, hasilnya adalah 1. Dan itu adalah latch pertama. Kemudian untuk yang berikutnya adalah perkalian ini ya, karena dia ada di bit ketiga maka kita akan mulai dari sini. Berarti ini adalah 000, kemudian 100, dan sisa bit yang lain kita akan tambahkan bit 0 di sini ya. Oke, ini bit 0 semua. Seperti itu, dan hasilnya adalah 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Karena dia ada di bit keempat, maka nilainya adalah 8. Oke, dan bit ketiganya, mohon maaf, thread ketiganya adalah hasilnya 0 semua ya. 0-nya ada di sini, 0, 0, 0. Di sini adalah 0. Yang lainnya pun 0. Oke, jadi yang ini adalah bit bantuan. Saya akan berikan warna merah, sedangkan ini adalah bit hasil perkaliannya ya, dan hasilnya adalah 0 ya, karena tidak ada bit yang bernilai 1. Baik, kalau sudah, yang berikutnya adalah kita akan menjumlahkan ya antara thread 1 dengan thread 2 dulu. Oke, itu threadnya lanjut ya, jadi thread 4. Jadi untuk berikutnya threadnya 4 itu adalah menjumlahkan apa yang ada di L1 dengan apa yang ada di L2 terlebih dahulu. Ya. Oke, ini kita jumlahkan. Dan hasilnya kita taruh di L3. Oke, dan ini berarti kita katakan L4. Ya, jadi ini dulu yang dioperasikan, dua dulu ini. Kita dari L3, nanti yang ini adalah L4 ya, terakhir. Berarti ini adalah thread 4 kalau begitu. Thread 4 ya, demikian. Karena ini dua nilai ini akan kita operasikan dulu, yang hasilnya disimpan di L3, dan sedangkan ini penambahan dengan nilai baru ini setelah hasil ini didapat, ini adalah thread 4 ya. Baik, sekarang kita lihat.
Ya, untuk L1-nya adalah ini 8 bit. L2-nya adalah ini 8 bit. Ya, kemudian kita jumlahkan semuanya. Seperti biasa, saya turunkan satu baris untuk memberikan ruang untuk urutannya supaya Anda tetap selalu paham ya dan menjadi bahan belajar. Hasilnya adalah 1001000 ya. Demikian, dan hasilnya adalah, saya akan copy saja yang di sini, salin. Untuk L3 ya, itu ada di bit 1 dengan bit 4. Bit 4 itu adalah 8, berarti 8 tambah 1 adalah 9. Oke, yang berikutnya thread kelima itu akan menjumlahkan apa yang ada di L3 yang ini, yang baru saja kita selesaikan, dengan apa yang ada di L4 yang ini. Ya, ini kita jumlahkan. Nanti hasilnya kita akan simpankan di latch kelima. Oke, hasilnya akan kita simpan di latch kelima. Baik, kita lihat. Oke, latch ketiganya adalah ini, dan latch keempatnya adalah ini. Ya, semuanya berwarna hitam. Sekarang kita akan jumlahkan. Ya, nilainya. Hasilnya adalah 1001000. Ya, ini sudah selesai. Kemudian kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah 9. Ini L4. Oke, harus minus 27 ya. Oke. Oh, mohon maaf, ini ada kesalahan sedikit ya. Ini harusnya 1 ya. Mohon maaf, di sini harusnya 1. Intinya adalah 11 gitu ya. Ini 0 semua, kemudian 1, yang ini 0 semua, berarti hasilnya adalah demikian. Ini hasilnya adalah demikian, berarti ini adalah 16. Ya, 16 tambah 8 adalah 24, kemudian ini adalah 3 ya, mohon maaf. Ya, nanti dicek ulang saja. Yang ini tetap 0, maka penjumlahannya adalah demikian. Ya, seperti itu jadinya. 1 tambah 1, 1, di sini 1, ini 1, di sini 1, maka di sini adalah 16. Ya, ini adalah 2 nilainya. Maka 16 ditambah 8 tambah 2 tambah 1 adalah 27, dan ketika dijumlahkan di sini ya, mohon maaf, di sini 1. Ini pun nanti hasilnya adalah 27 untuk L4-nya ya, karena kan dijumlahkan dengan L4 yang nilainya 0 semua ya. Nanti dicek ulang ya. Jadi tadi saya ada kesalahan tulis ya, ini sudah saya perbaiki 27. Nah, karena memiliki nilai tanda yang berbeda untuk dua bilangan yang saling dikalikan, maka hasil ini setelah kita operasikan harus ditus-komplementkan. Berarti yang pertama kita akan lakukan konversi ya. Kita convert dulu nilainya untuk semua bilangan yang ada di sini, kita convert untuk first complement ya. Saya sebut saja sebagai 1SC ya. Dan nanti kita lakukan tus complement yang berikutnya. Baik, seperti itu. Kita konversikan ini semuanya dari 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Berarti di sini nilainya adalah 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, kemudian ditambahkan dengan 1 ya untuk second atau tus complement-nya. Untuk komplement yang keduanya, kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 1, 0, 1,
00111 ya. Dan kita cek hasilnya adalah untuk L yang kelima ya, L kelima ini ya. Ini adalah L kelima, mohon maaf. L kelima, latch kelima. Setelah di hasilnya sudah didapat, langsung kita terus komplementkan, yaitu di sini bit yang pertama nilainya 1, maka dia punya nilai 1, bit ketiga punya nilai 4, 8, 16, 32, 64, dan minus 128. Karena bit terkirinya adalah 1, maka nilai yang menyertainya pun menjadi negatif. Nah, sekarang kita akan jumlahkan antara minus 128 ditambahkan dengan 64 ditambah dengan 32 ditambah dengan 4 ditambah dengan 1. Hasilnya adalah minus 27. Hasil ini sama dengan yang ada di sini. Ya, kurang lebih seperti itu rekan-rekan mahasiswa yang saya bisa sampaikan terkait operasi perkalian pipelining. Ya, jadi ingat bahwa operasinya adalah dua nilai terlebih dahulu baru ditambahkan dengan satu nilai baru. Dan ini akan berlaku untuk berapapun jumlah thread-nya ya. Jadi nanti Anda pelajari dari sini. Apabila ada yang kurang dipahami, Anda bisa tanyakan ke saya. Kalau misalkan negatif dengan negatif, bagaimana? Kalau negatif dengan negatif, maka semua bilangnya dipositifkan, kemudian dilakukan perkalian, dan hasilnya tidak perlu ditus komplementkan. Sehingga mirip dengan penjumlahan, mirip dengan perkalian antara dua buah bilangan positif biasa saja. Baik ya, jadi kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan, simak video ini baik-baik, dan silakan menyelesaikan latihan yang saya berikan. Terima kasih semuanya.